Ya, kali ini kita akan membahas tentang soal uji kompetensi PKK 2020 Belum dari mulai lagi LSP ya, Kak? Digital. Sebelumnya perkenalan, saya dengan Maya dari Instruktur Elmuna Institut Kebumen. Suara saya kedengeran jelas nggak ya? Jelas, Mbak. Ya, nanti kalau misalnya kurang jelas bisa lewat chat ya. Sebelumnya ini dengan instruktur atau peserta PKK ya. Ini peserta PKK, Mbak. Oh, peserta PKK. Ya, ini saya sudah buka linknya. Saya izin share screen-nya, tolong. Ya, sebentar, Mbak ya. Dan, Mbak. Kan lah bun depan. Enggak ada. Ya, ini untuk soal dari digital marketing dari LSP Digital. Kita mulai dari soal nomor 1. Untuk soal nomor 1 adalah product knowledge. Buatlah deskripsi tentang produk atau jasa yang Anda pasarkan. Deskripsi yang dibuat terdapat unsur sebagai berikut. Yang pertama, nama produk atau brand, spesifikasi, segmentation, targeting, positioning, product, price, place, and promotion, existing competitor. Upload dalam bentuk dokumen PDF, tuliskan juga nama lengkap sesuai KTP dan nomor HP. Ya, menggunakan barang yang kita jual ya, Mbak ya. Jadi kita menggunakan barang atau jasa produk kita. Jadi sebelum ujian nanti disiapkan foto produk. Ya kalau bisa yang banyak, foto produk yang banyak. Nanti di situ tinggal dijabarkan saja tentang produk Anda. Jadi untuk penjelasan produknya juga bisa dicari di Google. Seperti itu. Jadi untuk nomor 1, ini masih tentang seputar deskripsi aja. Jadi nanti kalian tulis di atas nama produknya apa, terus spesifikasi produknya apa, misalnya kalian di atas adalah jasa desain konten digital gitu. Berarti kan yang bawah spesifikasinya jasa. Kemudian targetingnya nanti kalian ingin membuatkan jasa untuk apa saja. Kita bisa membuatkan jasa. Segmentasinya. Gimana? Segmentasinya apa, Mbak? Segmentation-nya nanti bisa di segmentation itu bisa dituliskan jasanya tentang apa. Kalau jasa desain konten digital berarti kita lebih kepada khusus jasa desain konten. Seperti itu. Jadi untuk nomor 1, product knowledge ini belum menggunakan Google Trend atau yang lain, sudah bisa kita kerjakan ya. Karena tentang produk kita sendiri, kita menceritakan produk kita itu seperti apa. Seperti itu. Target penjualannya, kemudian positioningnya, terus harganya, kalian diceritakan semua tentang produk kalian secara detail. Itu untuk yang nomor 1. Jadi masih. Mbak, mau izin nanya. Untuk positioning itu maksudnya gimana, Mbak? Untuk positioning nomor 5. Jadi misalnya jasanya tadi tentang desain digital. Jadi di situ kita sebagai pemiliknya gitu. Kemudian kita memposisikan jasa kita di mana gitu. Jadi itu yang positioning itu mirip dengan targeting. Kita ingin menjual produk kita kemana. Kita ingin memasarkan jasa kita kemana.
Seperti itu. Itu nanti bisa ditulis saja nama kotanya. Misalnya ini dari Kebumen, saya berarti untuk Kebumen dan sekitarnya bisa seperti itu. Itu nanti jawabannya bisa ditulis dalam Microsoft Word, kemudian save dalam bentuk PDF. Untuk existing kompetitornya, existing kompetitor, ini bisa kalian lihat kalau misalnya jasa kalian lokal, bisa kalian simpulkan kompetitor kalian apa. Kalau tidak, existing kompetitor ini bisa dicari di dinia.id. Ini dinia.id. Ini masuk ya tampilan dimianya? Masuk. Ya, jadi yang untuk existing kompetitor kita bisa masuk dimia.id. Sebelumnya mungkin sudah pernah menggunakan Dimia ya, Mbak ya? Sudah pernah, Mbak? Nah, iya, nanti tinggal kita masukkan kata kuncinya. Biasanya kalau untuk jasa tidak terlalu banyak sih. Nah, kalau nanti kita jasa desain konten digital, Mbak, ini coba beras organik aja, Mbak, karena mereka tuh penjualannya untuk beras. nah di sini kalau dari atas ini kan ada search volume-nya ya yang sering dicari sebanyak 2.900. Kemudian iklannya juga $9.000. Ini kompetitornya 90. Jadi untuk existing kompetitor nanti bisa diisi aja ada 90 kompetitor. Seperti itu. Jadi belum terlalu banyak untuk kompetitor beras organik yang dijual secara online. Mbak, jadi itu di screenshot aja atau cukup ditulis 90? Biasanya di screenshot nggak? Kalau untuk yang soal nomor 1 tidak screenshot, Bu. Jadi nanti untuk tiap soal kan perintahnya berbeda-beda. Untuk yang PDF ini bisa ditulis aja. Oh gitu. Nggak masalah. Okay. Berarti sebenarnya kalau perkiraan aja nggak real juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa kali ya, Mbak ya? Iya, karena nomor 1 itu kita seperti sedang memperkenalkan dulu produk kita. Jadi di nomor 1 tuh seperti dari pengujinya pengen tahu sebenarnya kita jualan beneran apa enggak, seperti itu. Karena belum menggunakan bukti-bukti yang valid belum di nomor 1. Tapi lebih baik memang cari di Dimia, jadi lebih. Iya, paling nanti ketika wawancaranya mungkin tes wawancaranya ditanyakan. Di sini kita menggunakan Google Trend dan juga menggunakan Dimia seperti itu, seperti yang tadi. Soalnya berdasarkan produk knowledge tersebut, buatlah analisa melalui data digital tentang produk atau jasa yang Anda pasarkan dengan cara membandingkan minimal 3 kata kunci sejenis. Berdasarkan produk knowledge, berarti kan nanti tiap peserta mempunyai produk yang berbeda-beda ya, yang sudah dideskripsikan di soal nomor 1. Gunakan 2 jenis keyword, yaitu, nah di sini nanti ketika mengerjakan, nanti kita bisa ketika mencari ya di Google Trend, kita bisa menggunakan long tail keyword atau short keyword. Nah, kalau long tail keyword misalnya lembaga sertifikasi digital marketing atau kursus digital marketing terbaik. Itu misalnya. Yang kedua, keyword lokal berdasarkan wilayah yang lebih spesifik. Sertifikasi digital marketing di Jakarta gitu. Jadi ada nama tempatnya untuk keyword lokal atau
jenis keyword yang nomor 2. Kemudian soalnya, analisa dasar tersebut meliputi 1. Data tren berdasarkan kurun waktu 5 tahun dan 2,5 tahun. Berarti nanti ada 2 screenshotan. Screenshot dengan kurun waktu 5 tahun dan screenshot dengan kurun waktu 2,5 tahun. Soal nomor 2, wilayah pencariannya. Soal nomor 3, analisis kompetitornya. Dan soal nomor 4, analisis jumlah pencarian berdasarkan kata kunci, berarti kata kunci turunan. Hasil analisa dilampiri bukti dalam bentuk tangkapan layar atau dokumen wajah Google Trends atau trends.google.com. Di sini kita bisa mencari perbandingan dari produk ya. Data tren berdasar 5 tahun dari di soalnya kita bandingkan minimal 3 kata kunci sejenis. Berarti ada beras organik, terus beras organik. Itu dengan Nah, misalnya ini ada 3 jualan beras, nanti bisa dicari beras organik itu yang mirip dengan produk beras apa. Kalau misalnya nanti dari peserta ada yang jualan baju, misalnya jualan gamis, itu nanti berarti ada gamis, tunik, atau kemeja gitu. Jadi yang gamis semua. Terus kalau misalnya kayak kerudung, jilbab, himar, misalnya seperti itu. Jadi dibandingkan dengan produk yang sejenis. Dan di soal tadi ada 3, berarti kita gunakan minimal 3. Di waktunya ini 12 bulan terakhir, berarti kita ganti sesuai soal berdasar kurun waktu 5 tahun. 5 tahun terakhir. Kita klik. Kita jual, itu tidak masalah. Yang penting kita di sini adalah membandingkan. Dan ada kurun waktunya 5 tahun terakhir. Seperti itu. Nah, ini hasilnya kita screenshot. Untuk men-screenshotnya bisa menggunakan Lightshot ya, Bu ya? Ya. Kita print screen ya? Ya, print screen. Ini laptop. Ini saya screenshot. Nah, biar jelas saya kasih kotak di sini untuk 5 tahun terakhirnya. Karena di situ yang menjadi titik fokusnya adalah pencarian 5 tahun terakhir. Kita copy. Saya buka Microsoft Word-nya. Data tren. Berarti di sini bisa kita, ini saya share screen lagi Microsoft Word. Bisa kita tulis ya. Data tren waktu
5 tahun. Terus saya paste fotonya di sini, hasil screenshotannya. Kemudian ada data tren dalam kurun ininya. Kalau 2,5 tahun nggak ada, rentan khusus. Jadi sekarang dari 2,5. Mulai? Sudah dari apa? Ujian Photoshop. Kita bisa ganti bulan Mei. Waktu khusus. Seperti itu. Itu nanti kita screenshot lagi. Kita taruh lagi di Microsoft Word-nya. Lanjut. Ya, lanjut, Mbak. Lanjut. Wilayah pencarian. Untuk wilayah pencarian, kita scroll ke bawah ya Bu ya. Di sini ada wilayahnya, subwilayah, wilayah pencarian. Di sini nggak ada keterangannya ya Bu ya. Kan di sini ada subwilayah sama kota. Kalau di situ di soalnya wilayah pencarian, berarti kita pilih yang subwilayah. Kalau kota pencarian, nanti kita ganti di sini yang kota. Seperti itu. Nah, sebelah sini nanti kita di screenshot lagi. Di screenshot kita tempel lagi ke Microsoft Word-nya. Seperti itu. Ya, kayak tadi yang sudah saya masukkan ya, beras organik. Ini kalau ini di screenshot Bu. Kita screenshot karena ada data kompetitornya 90. Gitu. Jadi cukup hasil screenshotannya aja. Kemudian analisis jumlah pencarian berdasar kata kunci. Jumlah pencarian itu yang ini, volume pencarian. Jadi Ibu screenshot dari keyword overview-nya di sini. Untuk yang search volume kan untuk soal nomor 4 yang pencarian. Yang 90 kompetitor ini untuk soal data kompetitor yang ditanyakan di nomor 3. Itu nanti tinggal di copy, kita tempelkan lagi di Microsoft Word-nya. Seperti itu. Untuk soal nomor 2 ada yang ditanyakan nggak Bu? Jadi nanti kemudian diubah ke PDF gitu ya, seluruhnya Mbak ya. Iya. Tinggal nanti dikirim. Seperti itu. Lanjut Mbak. Tinggal screenshot aja kalau untuk soal nomor 2. Kita lanjut soal nomor 3.
Buatlah 3 buah konten marketing dalam bentuk gambar disertai tulisan dengan tema sertifikasi, bahan dari LSP Digital. Misalkan produk Anda adalah sponsor dari kegiatan sertifikasi. Tema infografis tentang produk Anda, tema bebas. Jadi di konten marketing ini nanti bisa dibuat menggunakan Canva ya, yang cepat. Yang cepat nanti bisa dibuat menggunakan Canva karena dalam bentuk gambar. Itu temanya tentang sertifikasi. Berarti nanti bikin desain tentang sertifikasi, dikasih logo LSP digitalnya. Kemudian kan produk kita sebagai sponsor. Nah, berarti nanti ada logo produk kita di bawahnya. Sponsor by, ada tokonya kita, produknya kita. Gitu. Kalau tema infografis tentang produk Anda, nanti berarti desain konten yang kedua, temanya tentang produk kita murni, tidak perlu ada logo sertifikasi lagi. Jadi infografisnya untuk produk kita di wilayah kita masing-masing. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, temanya bebas. Gambar tersebut temanya bebas, boleh produk kita atau gambar produk yang lain. Seperti itu, karena tidak ditentukan temanya. Oke. Gitu ya. Mungkin untuk desain kanvanya tidak perlu dicontohin ya. Iya, Nah, ya, ya. udah. Nah. Mbak itu kirimnya kan ke tambat atau buat ya? Iya, di sini tambahkan atau buat. Coba diklik, Mbak. Ya. Jadi kalau untuk mengerjakannya, tadi misalnya kita menggunakan Microsoft Word ya, untuk soal sebelumnya, kita tuh bisa menggunakan Microsoft Word yang ada di komputer, di laptop, atau menggunakan langsung dokumen yang ada di sini. Misalnya tadi saya kan menggunakan Microsoft Word yang ada di laptop saya. Nah, saya share screen lagi. Ini tampilannya Microsoft Word ya, Kak ya? Iya, benar. Nah, ini Microsoft Word-nya misalnya saya simpan nih. File save as. Saya simpan di dokumen. Soal nomor 2. Ini save. Kemudian saya tutup. Kemudian saya masuk ke share Google lagi, tambah atau buat. Karena saya sudah mengerjakan di Microsoft Word yang ada di laptop, berarti di sini saya pakainya tambahkan file. Ini saya klik filenya. Nah, kemudian kita upload dulu pekerjaan yang tadi sudah dikerjakan. Karena saya simpan di dokumen, yang ini soal tinggal open. Nah, seperti ini. Ini lagi loading pengiriman tugas. Kalau sudah, bisa diklik serahkan. Seperti itu untuk pengirimannya. Itu ya, Kak ya. Tinggal diklik serahkan. Itu berarti kita di sana nanti sudah terdaftar. Jadi klik diserahkan dulu. Nanti kalau misalnya masih ragu mau dibenerin lagi, ini masih bisa diklik lagi, Bu. Yang penting kita masih ada waktunya, itu masih bisa. Kita klik aja, nanti diedit. Kalau misalnya ngedit yang tadi di close, nanti kita klik tambahkan atau buat lagi. Ngirim lagi yang udah kita benerin. Seperti itu. Sinyalnya hilang-hilang, Mbak. Kemudian
kalau kita mau menambahkan slide, nanti ketika ada yang menggunakan Google Slide atau PowerPoint, sama seperti yang dokumen, kita bisa langsung kerjakan di Google Classroom-nya atau di PowerPoint yang ada di laptop masing-masing. Wih, Tuh. Seperti itu. Kita lanjut soal nomor 4. Ini koneksinya. Saya reload dulu. ya. Nomor 4, pemasaran. Wah, ini koneksi tidak stabil. Saya langsung dipotong aja ya, Bu, ya, pembahasan saya. Untuk soal nomor 4, pemasaran melalui website. Terapkanlah teknik SEO yang Anda kuasai agar website yang dibuat lebih mudah ditemukan. Yang pertama, minimal 3 desain konten dengan tema sesuai produk. Ini berarti kita siapkan 3 desain konten, bisa menggunakan Canva, sesuai produk yang kita pasarkan. Yang kedua, minimal 5 konten artikel dengan penerapan kaidah AIDA dalam penulisan. Suaranya hilang, Mbak. Keputus ya, Ta? Ta? Kita. Iya, Miss. Putus. Sambungannya. Putus. Kita lanjutkan lagi. Untuk soal nomor 4 ya, pemasaran melalui website. Poin pertama, minimal 3 desain konten dengan tema sesuai produk. Berarti kita buat desain konten menggunakan Canva, bisa biar lebih mudah. Menggunakan Canva sebanyak 3 buah desain. Itu untuk poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, minimal 5 konten artikel dengan menerapkan kaidah AIDA dalam penulisan. Untuk poin nomor 2, ada yang ditanyakan atau tidak, Kak? Silakan yang mau nanya. Belum telat. Ya, untuk poin nomor 2. Jadi ini poin nomor 2, kita nanti cari menggunakan AIDA ini pernah spinner dipelajari. ya. Spinner untuk spinner. Kemarin di sini menggunakannya spinner untuk mencari kata gantinya. Oh, yang Ada pakai yang masih bingung apa tidak?
kalimat tuh Mbak? Gimana? Atau kata? Untuk artikelnya tuh berapa kata, berapa huruf atau berapa kalimat minimal? Atau nggak ada batasannya? Kalau yang kemarin, kalau di soal ini nggak ada batasannya, tapi kemarin yang soal di sini ada 300 karakter, 300 kata atau sekitar 2000 karakter. Seperti Oh, itu. berarti 300 Tapi kata kalau minimal. tidak ada, kalau di soal tidak ada minimalnya, berarti bebas bisa beberapa paragraf seperti itu. Tapi standarnya 300. Karena di sini tidak ada keterangannya. Dibikin Biasanya 300 kata, 300. sekitar satu halaman. Standar 300. Gitu. Jadi kan nanti ngeceknya di Microsoft Word-nya ya. Ya mudah tuh. Jadi itu dibuat 5 Jadi nanti ya. 5 konten artikelnya ini nanti plagiasinya kalau bisa tidak ada plagiasinya 100%. Dimasukin di spinner ya. Jadi yang pertama, ini saya contohkan mencari sebuah artikel ya Bu ya. Misalnya tentang beras organik tadi. Nah, di sini saya menemukan sebuah artikel. Share screen-nya tapi kelihatan ya Bu ya, Google? Kelihatan. Bentar, saya tanya Pita dulu. Ini rasanya udah dikerjain rombongan Pita kemarin, cuman make sure aja. Pita? Apa, Miss? Coba geser. Udah, Miss? Ya, yang dikerjain Mbak Maya sekarang itu yang kayak hari kan? Suaranya nggak jelas, Miss. Yang sekarang Mbak Maya kerjakan itu yang sama seperti yang kamu kerjakan tempo hari kan? Iya, yang diajarkan Pak Mahadi. Nah, coba samain dulu persepsinya. Kalau memang sama, jadi Mbak Maya nggak terlalu jauh ngajari kalian gitu maksudnya. Oh iya. Ya, jadi nyarinya bisa menggunakan untuk cek plagiasinya, bisa menggunakan plagiarism checker ya. Kemudian untuk mengganti kata yang plagiasi tersebut, bisa menggunakan spinner.id. Kalau di Elmuna kemarin menggunakan 2 aplikasi itu. Kemarin dengan Pak Muhadi menggunakan plagiarism checker juga atau Ya. menggunakan aplikasi yang lain. Masuk tak? Masuk. Sama, Mbak. Kemarin yang diajarkan Pak Mahadi juga seperti itu. Ya, Pakai berarti spinner. untuk yang ya spinner.id sama plagiarism checker. Jadi untuk poin nomor 2 nggak ada masalah ya. Nggak ada, Mbak. Yang membuat 5 konten artikel, ya itu bisa sambil ya. Kemarin masalahnya di ini Mbak, buat Siapa? menggunakan artikel itu ternyata kita gunakan spinner artikel itu ternyata masih ditolak oleh apa ya? Masih ada plagiarismenya. Ya. Jadi biasanya ketika kita menggunakan spinner sama plagiarism pun itu tidak 100% murni ya, tidak 100% nggak ada plagiasinya. Nah, karena di sini kan tidak ada minimal karakternya, tidak ada minimal katanya
plagiarisme ternyata masih 95% plagiasinya, nanti kan di spinner biasanya ada kata yang di bold, yang di block itu, yang diganti. Ya. Di plagiarisme kan masih ada kata yang plagiasi yang kalimat ini nih, gitu kan dijelaskan di sana. Nah, itu bisa dihapus aja kalimat yang plagiasi itu. Jadi nanti udah nggak ada plagiasinya. Atau dibuang aja, Mbak ya? Iya, atau dibuang aja. Karena kan hanya sedikit, udah 95%. Yang penting nggak ada plagiarisme. Untuk masalah batasan Ya, yang penting artikel, selagi tidak ada batasan ya nggak secukupnya lah. apa-apa. Ya, seperti itu. Jadi diusahakan plagiarismenya mencapai 100%. Ya. Ya. Ini untuk pembuatan landing page, karena ini belum bisa soal nomor 4 nanti disediakan foto-foto produknya. Karena nanti di situ kan ketika kita posting satu produk di website, di situ kan ada beberapa foto. Maksudnya ada foto tampak depan, tampak belakang, tampak samping gitu. Seperti di Shopee gitu, semakin banyak bahannya, semakin komplit landing page-nya itu semakin bagus. Disiapkan dulu untuk gambar produknya. Gitu. Ada yang ditanyakan atau lanjut soal nomor 5? Bentar ya. Jadi di soal nomor 3 itu kan membuat backlink ke website LSP. Website LSP, teknologi untuk landing page sendiri, mereka sudah punya landing page. Iya, jadi nanti website. Jadi begini, mereka itu sebenarnya sudah ngisi artikel di website mereka masing-masing, Mbak. Untuk landing page sudah siap semua, websitenya sudah siap semua. Mereka udah, kalau paling ngajarin pembuatan backlink sih ke website LSP itu kayak gimana gitu. Ada kok udah. Jadi ya. Mbak, nggak repot-repot lagi ngajarin pembuatan website. Iya, Bu. Gimana nih, mau dicoba pembuatan backlink ke website LSP? Kita buat contoh salah satu website anak-anak di sini ya. Di share screen atau gimana, Mbak? Halo? Halo, Mbak? Suara Miss masuk, enggak? Masuk, Miss. Ini ya, keluar ya? Tidak, ini sinyal mungkin. Oh, mungkin dia nanya lagi. Terus dari tadi. Halo, Mbak? Mbak? Coba lihat di ini.
Oke, kita lanjut soal nomor 5 ya, Kak ya. Pemasaran melalui iklan berbayar. Halo? Iya, ya. Iklan berbayar. Di sini kita nanti bisa menggunakan Facebook Ads. Soalnya, buatlah setting iklan untuk memasarkan produk Anda. Hasil setting dibuat tangkapan gambar atau screenshot. Meliputi setting audiens sesuai target, anggaran iklan, lama iklan, arahkan iklan ke website, kemudian minimal status iklan in review. Ini sudah pernah dipraktikkan atau belum untuk Facebook Ad-nya? Halo? Sudah pernah dipraktikkan untuk Facebook Ad-nya atau saya contohkan dulu? Mungkin bisa Mbak contohkan dulu Mbak. Ya. Pastikan semuanya ingat ya dengan password Facebook-nya biar nanti ketika ujian sudah tinggal masukin aja. Biasanya ada yang kelupaan password-nya. Jadi disiapkan dari sekarang untuk email dan password Facebook. Di sini kemarin kita promosi menggunakan page, fans page atau halaman. Tuh, ini tampilan Facebook-nya. Saya menggunakan Facebook Elmuna. Di sebelah kiri ini kan ada yang namanya halaman atau page. Saya klik untuk seperti ini, menggunakan halaman. Nanti untuk yang belum memiliki halaman bisa buat halaman dulu di sini. Buat halamannya tentang apa? Ya tentang produk yang dari soal nomor 1 tadi sudah dikerjakan. Misalnya beras organik, berarti bikin page tentang beras organik. Gitu. Untuk pembuatan halaman sudah buat semua? Sudah Mbak. Sudah ya? Tinggal kita promosikan. Misalnya di sini saya akan promosikan misalnya yang ini, jasa pembuatan konten. Saya buka halamannya, kita klik. Nah, kemudian di sini ada promosikan. Nah, tinggal kita klik promosikan. Nggak mau dipromosi. Bentar, kita tunggu dulu.
nggak bisa dipromosikan. Bentar. Ini Facebooknya ke ngeblok. Yang ada yang sedang buka Facebook, bisa di-share page-nya, share screen Facebook-nya. Ini kena blok semua, tidak bisa difungsikan untuk halamannya.
Sorry.